Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi hari ini kita akan belajar mengenai sistem informasi geografis. Ya, singkatnya, sebuah proses untuk menghasilkan suatu informasi, tentunya dalam bidang geografi ya. Sebelum kita belajar lebih jauh mengenai sistem informasi geografis atau SIG ini, jadi kita harus tahu dulu apa sih yang namanya sistem informasi geografis itu atau SIG. Jadi dalam pembelajaran kita hari ini kita akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama adalah pengertian, kemudian subsistem dalam SIG, yang ketiga komponen dalam SIG, dan yang keempat adalah pemanfaatan SIG untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian. Menurut Burrough, pada tahun 1986, sistem informasi geografis adalah seperangkat alat yang penuh daya untuk mengumpulkan, mengubah, dan menampilkan data spasial dari dunia nyata. Maksudnya, ada yang tahu? Oke, kita lanjut ke setelahnya dulu. Nah, di sini sistem informasi geografis adalah sebuah sistem komputer yang mengolah data geografis menggunakan 3 komponen, yaitu hardware, software, dan tenaga manusia atau biasa kita sebut dengan brainware. Artinya, di dalam dalam mengolah informasi geografis itu, kita membutuhkan lebih dari 1 komponen. Misalnya kalau dalam sistem pencernaan itu kan ada bagian mulut, kemudian ada kerongkongan, ada lambung, ada usus, dan sebagainya. Begitu juga dengan yang namanya sistem informasi geografis, tidak bisa berjalan tanpa adanya 3 komponen yang bekerja sama, yaitu tidak bisa lepas dari hardware, software, dan brainware. Nah, setelahnya kita akan membahas mengenai subsistem dalam sistem informasi geografis. Nah, dalam SIG ini ada 4 subsistem, yaitu yang pertama adalah subsistem masukan atau input. Dalam subsistem input ini kita melakukan kegiatan berupa proses pengambilan, pengumpulan, dan pengubahan data geografis ke bentuk digital yang dapat digunakan dalam SIG. Di sini dituliskan data geografis ke bentuk digital. Kita misalnya memiliki sebuah peta yang kita gambar sendiri menggunakan pensil atau menggunakan pulpen. Nah, kalau misalnya dalam SIG itu harus diubah menjadi bentuk digital. Berarti kita harus gambar si data itu tadi, peta itu tadi ke bentuk digital. Dinamakan yang namanya digitasi, artinya kita mengubah ke bentuk konvensional ke bentuk digital. Dalam data di subsistem masukan ini ada 2 data yang kita kenal. Yang pertama ada data spasial dan yang kedua adalah data atribut. Yang dinamakan data spasial adalah data atau informasi yang memiliki koordinat geografis. Misalnya ketika Ustazah berdiri di sini misalnya. Kalau di sini tuh koordinat sekian ke sekian. Atau misalnya kalian memiliki peta yang di situ di dalamnya ada koordinat yang bentuknya tadinya bisa digital, tadinya bisa konvensional, kemudian diubah menjadi digital itu tadi. Nah, yang kedua ada data atribut. Data atribut ini tidak dimunculkan di dalam petanya. Jadi data atribut itu adalah data penjelasan yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek. Misalnya di dalam data spasial itu ada luas wilayah, kemudian ada data jumlah penduduk, ada juga nanti penggunaan lahannya apa, kemudian jenis tanah dari data spasial itu apa, gitu ya. Jadi itu adalah penjelasannya. Misalnya ketika kita menggunakan data spasial kota metro, nanti
Data atributnya adalah ya luas kota metronya, kemudian data jumlah penduduk kota metro, kemudian penggunaan lahan di kota metro itu apa saja, seperti itu ya. Tidak dimunculkan di dalam sebuah peta, tetapi menjadi sebuah penjelasan. Oke, biar lebih jelas lagi, di sini ada yang namanya data spasial ya. Jadi data spasial itu diubah bentuk digitalnya melalui proses digitasi, scanning, dan tabulasi. Scanning sudah tahu ya, jadi dia menggunakan scanner, jadi nanti dimasukkan ke dalam sistem komputer, dan tabulasi itu adalah pembuatan tabel. Ya, sini. Jadi di sini ada gambar yang tadinya hanya titik-titik, kemudian ujungnya dia akan menjadi gambar yang paling bawah ini, menjadi bentuk permukaan bumi. Ini adalah bentuk dari sebuah data spasial yang diubah menjadi bentuk digital. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai data atribut. Yang dinamakan data atribut adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek. Misalnya data luas, tadi ya, apalagi data jumlah penduduk, kemudian data penggunaan lahan, jenis tanah, ya, itu dinamakan data atribut. Misalnya nih, kita lihat, di sini ada Kabupaten Badung. Dia memiliki penduduk laki-lakinya 163.000 sekian, kemudian penduduk perempuannya 163.000 sekian, jumlah penduduknya 327.000 sekian, luasnya 382. Nah, ini adalah yang dinamakan data atribut. Data-data ini nanti tidak dimunculkan di dalam sebuah peta, ya. Nanti ini akan menjadi latar belakang atau penjelasan ketika kita melihat sebuah produk dari SIG. Jadi misalnya bentuknya peta nih. Jadi kita nanti bisa melihat penjelasan ini ada di luar dari peta tersebut, gitu ya. Kemudian, nah tadi kan ada data spasial, kemudian ada yang namanya data atribut. Nah, di dalam data spasial ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu data raster dan data vektor. Yang namanya data vektor adalah data digital yang mempresentasikan menggunakan vektor yang dibentuk dengan garis, titik, dan area sebagai representasi objek. Nah, kalau data raster, data digital yang posisinya diwakili oleh grid. Grid itu adalah bentuknya kotak-kotak, ya. Data ini terdiri dari baris dan kolom. Data raster mempresentasikan objek geografis dengan pixel atau picture element. Pernah dengar istilah pixel? Pernah ya? Jadi pixel itu biasanya digunakan di kamera. Kan ya, biasanya ada kameranya 20 megapiksel atau zaman sekarang HP-nya itu bisa sampai 100 megapiksel. Artinya apa? Di dalam sebuah gambar atau foto yang kita ambil dari sebuah kamera tersebut itu mengandung 100.000 piksel atau kotak-kotak yang dia sebagai komponen gambar. Ya, jadi kalau kalian perbesar foto, itu biasanya nanti ada kotak-kotaknya, itu dinamakan pixel. Berarti kalau gambarnya seperti itu dinamakan data raster. Yuk, kita lihat ini perbedaannya. Kalau vektor dia hanya titik-titik saja, kalau garis-garis aja langsung, kalau area dia digambarkan dengan area biasa. Bentuknya bebas, tidak terpaku kotak-kotak seperti data raster. Kalau data raster, dia titiknya saja bentuknya kotak dan dia menggunakan grid. Ya, di sini ada grid. Nah, ini gambar yang di vektor ini, kalau dalam data raster, dia tidak bisa berbentuk melengkung-melengkung seperti ini, tidak bisa. Tetapi dia harus mengikuti gridnya. Ya, kalau yang ini tadi terdiri dari baris, dan kemudian ini kolom. Begitu juga dengan area.
Jadi dia harus mengikuti grid atau kotak-kotak atau pixel yang ada di dalam sebuah gambar. Itulah bedanya data raster dan data vektor. Oke, lebih jelasnya lagi, kita bisa lihat di sini. Ini ada data vektor. Titik, 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 titik. Kemudian ini garis. Garisnya bebas. Mau gelombang, mau lurus, mau melingkar, itu bebas. Kemudian kalau di area, data vektor berupa area, jadi dia melengkung, terserah bentuknya mau seperti apa. Itu data vektor. Kalau data raster, jadi dia tetap harus ada gridnya, ada kotak-kotaknya. Nah, misalnya di sini ada titik-titiknya. Ini sama titiknya dengan di sini. Tetapi dia bentuknya berbeda karena di sini dia harus mengikuti grid, kalau di sini tidak. Begitu juga dengan di bagian garis. Ya, kalau di sini kan terlihat ya melengkung, kemudian dia ada yang melingkar. Nah, kalau di raster, data raster, dia tetap miring, tetap melengkung, cuman dia lebih kaku karena dia tadi menggunakan sistem grid, kotak-kotak, pixel. Nah, apalagi yang bagian area. Ini dia yang tidak ada garis-garis melengkung, dia nih, misalnya ya, ada dia melengkungnya berapa kali? 2 kali. Tetapi di sini tidak bisa dibuat melengkung 2 kali, dia hanya cekung sekali, ya. Kemudian di sini juga ada cekung sekali, kemudian di sini dia bentuknya tadinya memanjang, kemudian jadi 4 kotak, kalau kosong di sini, itu ya. Itu bedanya data vektor dengan data raster. Data vektor itu dia lebih fleksibel, bentuknya garisnya itu lebih bisa melengkung. Kemudian kalau data raster dia kaku, bentuknya pixel. Contohnya tadi gimana? Foto yang kalian ambil melalui sebuah kamera. Ketika kalian perbesar itu nanti bentuknya kotak-kotak. Ya. Oke. Selanjutnya tadi kan yang pertama ada subsistem masukan ya. Nah, yang kedua ada subsistem penyimpanan dan pengambilan data. Jadi kita ngambil data tadi, kemudian kita simpan di dalam sebuah sistem komputer. Datanya itu berupa apa sih? Ya, jadi bisa diambil dari citra. Kemarin sudah dibahas ya secara singkat mengenai citra di penginderaan jauh. Ada citra foto dan citra non-foto. Kemudian bisa juga dengan menggunakan peta dan data dari penginderaan jauh atau foto udara. Nah, yang ketiga kita ada subsistem manipulasi dan analisis data. Di sini yang namanya manipulasi bukan mengubah secara bohongan ya, tidak diubah secara nggak benar gitu, enggak ya, tapi manipulasi itu termasuknya itu adalah editing. Kita membuat data tersebut diolah menjadi sebuah data yang bisa dinikmati oleh pengguna. Pengguna apa? Pengguna informasi geografis. Nah, di sini manipulasi data adalah proses mengubah data dalam upaya membuatnya lebih mudah dibaca tanpa mengubah informasi yang terdapat di dalamnya. Biasanya kalau kita dengar manipulasi itu berarti kita membuat data yang sebenarnya itu tidak benar menjadi benar. Berarti kan gak bagus ya yang namanya manipulasi. Nah, kalau di dalam sistem informasi geografis, yang dinamakan manipulasi itu adalah proses mengubah data tanpa mengubah informasi aslinya. Jadi manipulasi itu untuk membuat lebih mudah dibaca. Kemudian yang terakhir ada subsistem penyajian data atau output, yaitu keluaran data dalam SIG merupakan penyajian data hasil analisa dalam bentuk peta, tabel, laporan, atau informasi digital yang bisa kita nikmati atau yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai komponen. Tadi Ustazah sempat singgung di awal bahwa sebuah sistem itu harus terdiri dari beberapa komponen. Tidak bisa hanya satu komponen saja yang berjalan. Ya. Di
Di sini ada perangkat keras atau tadi apa? Hardware. Kemudian ada perangkat lunak atau software dan tenaga manusia atau brainware. Di sini masing-masing komponen memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Kalau manusia itu jelas ketika input dan pengolahan. Pengolahan itu tidak bisa dilepas dari tenaga manusia. Kemudian perangkat komputer, jelas kita membutuhkan sebuah perangkat keras yang yaitu komputer atau laptop itu untuk mengolah si datanya. Kemudian perangkat lunak, di sini ada contohnya ArcGIS. ArcGIS itu untuk mengolah peta. Kemudian ada IR Mapper. IR Mapper itu adalah untuk mengolah citra dari hasil penginderaan jauh. Kemudian Global Mapper itu juga untuk dari citra penginderaan jauh. Di sini kita mudah dalam mengolah sebuah informasi yang tadinya mentah gitu ya, menjadi sebuah informasi yang bisa kita baca atau informasi yang bisa kita gunakan dengan menggunakan software ini tadi. Gitu ya. Jadi kita tidak usah menggunakan pemikiran yang sangat-sangat sulit ketika mengolah sebuah informasi menjadi informasi geografis karena ada software-software yang memudahkan kita untuk membuat informasi tersebut menjadi lebih mudah dibaca. Itu tadi adalah komponen. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah tentang pemanfaatan SIG atau pemanfaatan sistem informasi geografis. Nah, ada di bidang sumber daya alam, berarti kita bisa memetakan di dalam sebuah wilayah tersebut ada sumber daya apa saja yang bisa kita gunakan. Kemudian tentu di bidang perencanaan ruang, jadi nanti tepatnya nih kota metro sebelah utara akan dibuat seperti apa misalnya. Kemudian di sebelah selatan akan digunakan untuk apa. Itu adalah termasuk dalam pengaturan tata ruang. Ya, jadi untuk merencanakan sebuah tata ruang yang baik, kita juga harus menggunakan sistem informasi geografis. Kemudian di bidang kependudukan, misalnya kita pemerataan penduduk yang tadinya di Jawa itu sangat-sangat padat, kemudian kita transmigrasikan ke daerah-daerah yang masih jarang penduduknya, itu juga menggunakan data. Ingat ya, tadi ada data atribut yang dia menjelaskan mengenai jumlah penduduk yang ada di dalam sebuah wilayah. Nanti kita bandingkan dengan luasan, kemudian ternyata, oh daerah ini masih jarang penduduknya, jadi harus kita transmigrasikan dari daerah lain ke daerah ini, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat, ada bidang pendidikan. Jadi ketika kita menentukan sebuah sekolah, itu tidak bisa sembarangan karena kita juga harus melihat dari misalnya tempat itu aman atau tidak, kemudian melihat kondisi warganya itu seperti apa, kemudian pasti ada tujuan-tujuan tertentu ketika kita membuat sekolah atau membangun sekolah di sebuah wilayah. Nah, perencanaan itu menggunakan salah satunya dengan sistem informasi geografis. Kemudian, di bidang militer, informasi geografis ini sangat-sangat penting karena di dalam sebuah bidang militer itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya analisis rute perjalanan logistik barang-barang yang nanti digunakan di dalam kemiliteran dan peralatan perang. Jadi kan kita nggak bisa tuh coba-coba misalnya dari sini ke sana kita nyoba lewat sana, tahu-tahu ada bom. Nah, atau tahu ada ranjau. Itu kita tidak bisa main seperti itu aja. Kita membutuhkan sebuah informasi di mana nanti itu bisa tahu, oh di sini tuh kira-kira nanti dipasang ranjau. Atau wilayah ini, jalur ini adalah jalur yang aman karena musuh tidak ada, seperti itu. Itu dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan sebuah sistem informasi geografis karena untuk memudahkan mereka dalam pengantaran bidang logistik dan peralatan-peralatan perangnya. Oke, ya, sekian pembelajaran hari ini mengenai sistem informasi geografis. Terima kasih untuk yang sudah menyimak.
Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan quizzes ya. Jadi kita nanti akan latihan menggunakan soal, menggunakan aplikasi atau website quizzes. Nah, nanti nilainya akan menjadi nilai ulangan harian. Ya, jadi simak baik-baik dari materi yang pertama itu mengenai peta, kemudian ada proyeksi dan skala peta, kemudian kemarin mengenai penginderaan jauh, dan yang keempat adalah mengenai sistem informasi geografis. Ya, jadi ada 4 yang nanti akan kita gunakan sebagai soal di quizzes minggu depan, hari Jumat, tanggal berapa nih? Tanggal 20 ya. Tanggal 20 November nanti kita akan main quizzes. Jadi ingat-ingat 4 materi yang pertama mengenai peta, kemudian skala dan proyeksi peta, kemudian penginderaan jauh yang kemarin di rubelmu, kemudian yang keempat adalah sistem informasi geografis. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.